2029 bukan akhir, tapi permulaan. Permulaan dari pergeseran besar. Dari politik feodal ke politik progresif. Dari partai tua ke partai berani. Dari banteng ke gajah. Kalau kamu pernah kecewa sama partai yang buang Jokowi, maka sudah waktunya kamu pulang ke rumah baru, PSI. Saat partai lama menutup pintu untuk Jokowi, PSI membuka gerbang selebar-lebarnya. Ini bukan cuma soal kekuasaan. Ini soal penghormatan. Penghormatan pada seorang Jokowi, presiden rakyat, simbol kerja nyata, bapak perubahan, yang justru dibuang oleh partai yang dulu mengusungnya. PDIP sudah menghapus nama Jokowi dari daftar pejuangnya. Mereka lupa, Jokowilah yang membuat partai itu besar. 2 periode istana bukan karena retorika Megawati, tapi karena kepercayaan rakyat pada Jokowi. Dan ketika mereka tendang Jokowi, PSI berkata lantang, kalau mereka tak butuh Jokowi, biar kami yang jaga warisannya. PSI adalah rumah baru untuk mereka yang masih percaya bahwa Jokowi adalah simbol perjuangan. Jangan salah paham, ini bukan kultus, ini bukan fanatisme. Ini soal loyalitas pada nilai-nilai, kerja nyata, anti korupsi, politik tanpa polesan, dan keberpihakan mutlak pada rakyat bawah. Dan nilai-nilai itu yang dulu dikibarkan PDIP tapi kini diingkari, sekarang hidup dan tumbuh di PSI. Dipimpin Kaisang, didukung Gibran, dihormati oleh Jokowi. Kalian buang ayahnya, anak-anaknya yang akan datang mengambil alih. Kaisang bukan pemain bayangan, dia datang bawa rencana. Bukan cuma sekadar ikut kontestasi, tapi benar-benar menyusun ulang peta kekuasaan politik nasional. Dan Gibran sudah duduk sebagai wakil presiden termuda sepanjang sejarah Republik. Apa kamu pikir mereka akan diam? Apa kamu pikir ini cuma reuni keluarga? Salah besar. Ini adalah strategi. Ini adalah regenerasi. Ini adalah transisi kekuasaan yang sedang dibentuk. Dan PSI jadi lokomotifnya. Jokowi adalah api. Dulu dia membakar jalan untuk PDIP. Sekarang, api itu dibawa untuk membakar jalan baru. PSI. Partai ini bukan pelengkap. PSI sekarang bukan hanya simbol anak muda, tapi rumah besar bagi semua loyalis Jokowi. Dari buruh, petani, pedagang kecil, mahasiswa, emak-emak, sampai konten kreator politik. Semua yang kecewa tapi belum putus asa, sekarang punya rumah. Rumah ini bernama PSI, dipimpin oleh orang yang dulunya diremehkan, tapi sekarang siap mengguncang istana. Ingat baik-baik, gajah tidak pernah terburu-buru. Tapi ketika ia mulai berlari, tak ada yang bisa menghentikan. Dan sekarang, langkah-langkah gajah sudah terdengar. Tanah politik mulai bergoyang, kandang banteng retak. Dan PSI sedang bersiap menyeruduk masuk ke dalam sejarah. Jangan hanya jadi penonton perubahan, jadilah bagian dari barisan. Karena 2029 bukan cuma soal siapa yang menang, tapi siapa yang berani mengubah arah sejarah. Kalau kamu masih ngira Kaisang cuma jual pisang, maka bersiaplah lihat dia menjual gerakan perubahan nasional. Ini bukan Kaisang yang dulu kamu ledek karena konten lucu-lucuan. Ini bukan Kaisang yang cuma main Twitter sambil jualan sang pisang. Ini Kaisang yang sudah masuk gelanggang politik dengan gigi lengkap dan kaki siap menendang dominasi partai tua. Dan yang paling bikin panik para pemain lama, dia nggak datang sendirian. Kaisang datang bawa Gibran di kursi wakil presiden, Jokowi sebagai simbol pemersatu, dan PSI sebagai kendaraan politik segar yang belum tercemar dosa-dosa kekuasaan masa lalu. Ini bukan kelan, ini gerakan. Lawan politik boleh teriak, politik keluarga. Swing, tapi publik tahu, yang mereka benci bukan karena Kaisang putra Jokowi. Yang mereka takutkan adalah Kaisang bisa lebih cerdas, lebih segar, dan lebih diterima oleh anak muda daripada mereka yang tua-tua tapi maksa relevan. Dan itulah mengapa PSI makin dilirik.